Assalamualaikum, berjumpa lagi teman-teman di video saya kali ini. Sekarang saya mendapatkan tugas SCM mengenai manufacturing yang sesi 7 yaitu mengenai routings pada UDU 16. Sebelum kita melihat bagaimana membuat routes di dalam aplikasi UDU 16, maka kita akan berbicara dulu, saya akan jelaskan dulu sedikit mengenai root itu sendiri. Jadi root pada UDU adalah merupakan serangkaian tindakan atau proses yang harus dilakukan, terdiri dari tahap-tahapan seperti penerimaan barang, pengujian kualitasnya, pengepakan, dan juga pengirimannya. Rute memungkinkan pengguna untuk mengatur alur produksi dan logistik dengan lebih efektif dan memudahkan pengelolaan stok yang ditempatkan di berbagai lokasi. Rute juga memungkinkan pengguna untuk mengoptimalkan operasi gudang dan memastikan pengiriman produk yang tepat waktu dan juga berkualitas tinggi. Nah, sekarang kita konfigurasi routing itu kayak gimana sih? Nah, ini akan saya jelaskan sedikit. Dalam modul manufaktur, routing dapat digunakan untuk menentukan operasi manufaktur itu sendiri yang akan dilakukan di work center. Nanti akan kita simulasikan ya untuk mengembangkan produk tertentu. Setiap produk itu memiliki rutenya sendiri. Proses manufaktur dapat terdiri dari banyak work center dan setiap work center mempunyai proses dan waktu prosesnya sendiri. Pada saat itu, Anda atau kita dapat mengatur rute proses produk tertentu. Routing sepenuhnya bergantung pada proses perusahaan manufaktur. Pada perusahaan yang memiliki jenis manufaktur yang sama, maka hanya dapat membuat satu jenis routing. Akan tetapi, pada perusahaan yang memiliki proses manufaktur yang berbeda, maka akan dapat membuat beberapa routes. Nah, ini nanti adalah simulasi yang akan kita gunakan ya, diagram atau konsep inventory daripada location dan juga warehouse-nya ya. Jadi di warehouse incoming itu kita udah buat di lokasinya itu ada frame-nya, bodinya, kabinnya, spare part, ATK, general dan juga jasa. Jadi di sini saya akan membuat skenario tentang perusahaan membuat produk mobil mainan tipe tinggi. Nama perusahaan saya di sini adalah PT Maju Sejahtera. Nah, nanti kita akan melihat cara, tapi ini khusus bagian rutenya aja ya teman-teman ya, proses produksi dan skenarionya. Jadi sebetulnya skenario dari manufaktur dan inventory itu dari awal ada pembuatan warehouse kayak gini ya. Kita lihat pembuatan warehouse, kemudian warehouse dibuat di lokasi-lokasiin. Lokasi frame-nya di mana, body cabin-nya dan sebagainya. Kemudian udah ada location, kemudian pembuatan routes. Nah, di sini yang nanti akan saya jelaskan bagaimana pembuatan routes di UDU 16, kemudian ada pembuatan work center setelah pembuatan routes, kemudian ada pembuatan BOM, simulasi dengan SO, MO, dan WO, serta material isu yang nanti itu selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Nah, dalam UDU, warehouse digunakan untuk mengelola inventaris dan operasi gudang, termasuk penerimaan, pengiriman, dan pengaturan stok barang. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan ya, setiap warehouse diidentifikasi dengan nama unik dan dapat terdiri dari beberapa lokasi yang berbeda. Sementara itu, location adalah bagian dari warehouse. Bisa dilihat di sini bahwa location adalah bagian dari warehouse ya teman-teman, yang digunakan untuk mengatur dan memantau stok barang. Dalam UDU, setiap lokasi memiliki jenis yang berbeda-beda, seperti lokasi penerimaan barang nanti akan beda, dengan lokasi penyimpanan, nanti lokasi pengiriman juga akan berbeda. Ada juga jenis lokasi khusus untuk produk-produk yang dikembalikan atau cacat. Oke, sekarang kita lihat skenarionya dari roots yang akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, teman-teman, ini adalah skenarionya. Di sini saya akan membuat 3 rute besar. Di dalam 3 rute ini masing-masing memiliki rulesnya sendiri ya. Mulai dari rules dari pertama nih, rutenya RWF ke WC1. WC1 itu work center 1, RWF ini
raw materialnya ya, maksudnya bahan awalnya. Kemudian yang kedua ada rules-nya RWBC ke Work Center 2. Yang ketiga, Work Center 3 menjadi finish good ya. Di sini kita hanya membuat rute lokasinya dari work center. Nah, work center yang akan ada di dalam warehouse-nya teman-teman untuk melakukan proses manufakturnya. Tapi secara garis besar di sini saya jelaskan untuk work center-nya. Untuk rute yang pertama adalah pembuatan dari frame bar-nya untuk work center. Yang kedua adalah untuk pembuatan dari bahan yang digunakan untuk perakit finish good. Sedangkan yang ketiga adalah pembuatan finish good-nya, yaitu rute-rutenya dapat kalian lihat di sini terkait dengan ada supply warehouse, terus nama rules-nya ya yang paling kiri ini. Kemudian ada warehouse-nya, nama warehouse-nya, terus nama rules-nya, action rules-nya, operation type-nya, source location-nya, dan terakhir ada destination location-nya. Sekarang kita akan lanjut simulasi ya. Seperti biasa kita masuk ke dalam laman web SOL Udu SOL kita, yaitu localhost 8069 yaitu ya. Seperti biasa emailnya adalah admin, pasportnya juga adalah admin. Jangan lupa hanya untuk kecil semua ya. Kemudian kita klik tombol login. Keluar tampilan seperti berikut ini. Nah, akan keluar tampilan berikut ini. Kemudian kita klik titik-titik yang di samping discuss, keluar tampilan sebegini, kita ke aplikasi ya, klik apps. Nah, seperti biasa keluar tampilan menu aplikasi, modul-modul seperti yang ada pada tampilan berikut ya. Yang harus diperhatikan adalah kita sudah melakukan install atau sudah mengklik button activate untuk sales, untuk inventory, untuk purchase, dan juga untuk manufacturing. Nah, di sini saya belum melakukan instalasi terhadap modul manufacturing. Jadi, terlebih dahulu saya akan mengaktifasi atau menginstal menu manufacturing. Kita klik tombol yang warna ungu ini, tombol activate daripada modul manufacturing. Nah, sekarang modul factoring sudah terinstall dalam aplikasi. Untuk memastikan kita juga bisa lihat di sini, diklik apps, nah inventory-nya juga sudah ada. Nah, kemudian kita klik tombol inventory, akan keluar tampilan seperti ini ya, tampilan inventory-nya. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman, untuk melakukan ini kita harus selalu mengaktifkan mode ya. Activate mode itu harus selalu diaktifkan. Jadi lambang serangga yang ada di sini itu harus selalu muncul ya. Biar nanti kita dapat melakukan proses-proses selanjutnya. Oh ya, saya lupa untuk menjelaskan bahwa kita perlu untuk pergi dulu ke PT yang telah kita buat. Di sini saya memberi PT namanya adalah Maju Bersama. Maju Sejahtera, Mas. Maaf. Maaf, di sini Maju Bersama. Iya, benar. Jadi nama PT-nya adalah Maju Bersama yang ada di sini. Kemudian kita akan coba untuk simulasi root ya di sini melalui sudah memilih ini inventory. Kemudian kita melakukan selanjutnya adalah mengklik konfigurasi. Terus ketika kita klik configuration, sini ada menu setting. Kita klik juga menu setting. Nah, ada beberapa hal yang harus kita klik di sini. Kita scroll ke bawah, ke bagian warehouse itu agak ke bawah ya. Karena dia berdasarkan abjad, jadi yang kalau nggak salah kalau yang W itu warehouse, tentang warehouse di bawah. Kita klik semua ini. Klik storage location-nya, klik storage kategorisnya, juga multi-step rules juga diklik. Karena berdasarkan skenario yang tadi sudah saya share, saya perlihatkan kita banyak kan ada 3 routes yang akan kita simulasikan pada saat ini. Setelah kita klik semua ini, jangan lupa untuk mengklik tombol save yang ada di sebelah kiri yang saya sudah lingkari merah ini ya teman-teman.
Oke, selanjutnya kita klik lagi menu configuration, kemudian kita di sini ada routes. Maka kita klik routes ya, karena di sini kita berbicara tentang routing, maka kita klik routes, kita lihat bagaimana simulasinya ya membuatnya. Nah, ini tampilannya akan keluar seperti ini. Laman routes itu akan tampak seperti ini. Nah, untuk membuat routes yang baru, kita klik tombol new di sini yang di sebelah kiri. Maka tampilannya akan keluar seperti ini. Ini udah saya tulisin terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi roots yang pertama sesuai skenario yang saya buat adalah RWF raw material untuk dipindahkan nantinya rutenya ke work center 1. Terus jangan lupa untuk diisi sini apa namanya supply warehouse-nya. Tadi kan seperti di tabel yang sudah saya sharing, supply warehouse-nya adalah warehouse incoming. Kemudian produknya di checklist, produk kategorisnya di checklist, warehouse-nya tadi ada di list yaitu warehouse-nya WIP. Nah, untuk action, kita bisa mengklik tombol add a line di sini. Kita klik tombol add a line, maka untuk rute yang pertama kita buat rules-nya. Nah, seperti ini. Ini adalah rules pertama dari rute yang pertama kita buat, yaitu dari frame ke work center level 0. Jadi WCL 0 itu artinya work center level 0. Kemudian kita pilih operation type-nya, yaitu warehouse WIP yang pick components, source location-nya adalah RW stock frame, kemudian destination location-nya adalah ke HC stock work center level 0. Kemudian kita klik button save and new. Itu kalau kita mau buat yang baru ya, karena kita masih berdasarkan tadi tabel yang saya share ada 3 untuk rute pertama ada 3 rules, maka kita buat ketika kita klik save and new untuk membuat rules yang barunya. Oke, ini adalah rules kedua dari rute yang pertama, yaitu dari work center level 0 ke work center. Maaf, ini harusnya work center 1, kurang angka 1 ya. Harusnya ke work center 1. Nah, di sini akan dilihat bahwa operation type-nya itu warehouse WIP-nya adalah manufacturing, kemudian source location-nya adalah HC, stock, work center level 0, kemudian destination location-nya adalah HC work center 1. Automatic mode-nya adalah manual operation. Kemudian karena masih ada rules yang akan dibuat, maka kita klik button save and new. Kemudian, nah ini adalah rules yang ketiga, masih pada rute yang pertama. Action-nya push to ya. Kemudian operation type-nya adalah warehouse WIP store finish product, source location-nya di HC work center 1, kemudian destination-nya adalah HC stock work center level 1, dan automatic move-nya adalah manual operation. Karena ini adalah rules yang terakhir di rute pertama, maka kita klik save and close. Oke, kita klik save and close, ini sudah tersimpan. Kita lihat laman daripada rute yang pertama, sini udah masuk ya, di menu action-nya 3 rules yang tadi kita buat. Nih, 3 rules yang berhasil kita buat. Kemudian selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat rute yang kedua. Oh ya, untuk sebelum kita berpindah ke rute yang kedua, teman-teman jangan lupa untuk selalu menyimpan dengan mengklik tanda call di atas sini ya. Bisa klik di atas sini untuk selalu menyimpan apa yang telah kita kerjakan. Kemudian sekarang kita akan membuat rute yang kedua. Rute yang kedua adalah dari RWBC ke Work Center 2. Di sini supply warehouse-nya seperti tadi udah dilihat di skenario di tabel ya, warehouse-nya incoming, supply warehouse-nya. Kemudian klik produk, juga klik warehouse-nya itu warehouse WIP ya.
Oke, sekarang kita buat action rules-nya dengan add a line. Yang pertama ini berdasarkan tabel tadi ada 4 ya. Kita buat ini yang pertama dulu dari body ke WLC 0, work center level 0. Nah, di sini action-nya adalah pull form, kemudian operation type-nya adalah warehouse WIP pick components, kemudian source location-nya adalah RW stock body, dan destination-nya adalah HC stock work center level 0. Karena kita masih ada 3 lagi rules yang dikerjakan, maka yang diklik adalah button save and new. Kemudian rules yang keduanya adalah work center level 0 ke work center 2. Nah, di sini actionnya adalah masih pull for, actionnya adalah, oh iya ini yang kedua ya, maaf. Yang kedua adalah rulesnya kabin ke PCL, work center level 0. Jadi actionnya itu masih pull for seperti yang tadi, kemudian operation type-nya itu warehouse WIP pick component, kemudian source location-nya RW stock kabin, kemudian destination location-nya adalah HC stock work center level 0. Jadi ini di mana bahan-bahan untuk merakit daripada finish good, jadi tadi ada body, ada sekarang kabin. Jadi rute daripada bahan-bahan yang akan dirakit untuk masuk ke work center 0, yaitu di mana akan dilakukan manufaktur ya di work center ini. Kemudian selanjutnya work center level 0 ke work center 2. Nah, ini action rules-nya adalah push to. Operation type-nya adalah warehouse WIP, yaitu dilakukan manufacturing di sini ya. Kemudian source location-nya HC stock work center level 0. Kemudian destination-nya jika sudah selesai akan dikirimkan ke HC work center 2. Kemudian yang selanjutnya adalah rules yang terakhir dari rute yang kedua, yaitu dari work center 2 ke work center level 1. Nah, di sini action rules-nya adalah push to, operation type-nya adalah warehouse WIP ke store finishing product. Nah, source location-nya adalah HC Work Center 2 dan destination location-nya itu di HC Stock Work Center level 1. Karena di sini adalah rules terakhir daripada rute kedua, maka yang kita klik adalah button Save and Close. Nah, kemudian kita akan lihat selanjutnya nih. Pada tahap rute yang kedua sudah masukkan tadi rules yang kita masukkan tadi, ada 4 rules yang sudah kita masukkan sesuai dengan skenario yang sudah saya share di tabel tadi awal ya. Kemudian selanjutnya adalah rute yang ketiga di mana work center 3 menjadi FG. FG itu adalah finish good ya teman-teman. Nah, di sini supply warehouse-nya adalah warehouse WIP. Kemudian warehouse-nya itu warehouse finish good. Di sini kita pilih ya, warehouse finish good. Di sini yang diklik ada product categories yang diklik. Kemudian untuk rules-nya di sini seperti tadi bagian tadi ada 3 ya. Jadi kita klik add a line. Oke, ini rules yang pertama dari rute yang ketiga. Dari work center level 1 ke work center level 2. Di mana sini action rules-nya adalah pull form. Dengan operation type-nya adalah warehouse finish good, yaitu pick components, dan source location-nya itu di work center, garis miring work center level 1 dengan destination location-nya adalah work center level 2. Oke. Selanjutnya, karena masih ada yang rules yang harus kita masukkan, maka kita klik button save and new. Oke, ini yang kedua. Maaf, yang keduanya ini. Yang keduanya ini yaitu
work center level 2 ke work center 3. Sini actionnya adalah push to, operation type-nya adalah warehouse finished good manufacturing, source location-nya di HC stock work center level 2. Destination location-nya adalah di HC work center 3. Kemudian masih ada, maka kita klik save and new. Selanjutnya ini yang terakhir dari rute yang ketiga, work center 3 menjadi barang finished good, barang yang siap jadi. Nah, di sini actionnya adalah push to, operation type-nya warehouse finished good, store finished product, kemudian store location-nya di HC Work Center 3, destination-nya adalah finished good ke Lego tinggi karena ini terakhir, maka yang kita klik adalah button save and close. Kemudian kita akan lihat di sini halaman selanjutnya bahwa sudah masuk ya ke roots ini yang 3 rules yang tadi kita masukkan. Nah, ini tadi ada beberapa yang terlewat bahwasanya ini harus ada diisi ya. Ini di rute ketiga bahwasanya di rules WC Work Center level 1 ke Work Center level 2 ini warehouse-nya itu adalah warehouse finished good karena ini ada yang terakhir ya. Udah barang jadi hasil produk jadinya. Jadi di sini warehouse-nya adalah finished good. Sedangkan untuk yang kedua ini adalah di rute kedua ya, masih RWBC. Di rute kedua maka warehouse yang diisinya adalah warehouse WIP sama kayak rute pertama tadi ya. Jadi ini ada yang kelewat. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengisi bagian ini ya di applicability untuk mengisi warehouse-nya sesuai dengan apa yang ingin diterapkan, sesuai dengan apa yang tadi ada di bagannya. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat rute-rute kita, rute yang telah kita buatkan sudah masuk ya di sini tuh ada kan. Nah, baiklah, demikianlah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.